Apa itu informasi? Jadi, informasi adalah suatu data atau fakta yang telah diolah, memiliki makna, dan bermanfaat bagi penggunanya atau penerimanya, serta dapat dijadikan sebagai hiburan atau pengambilan keputusan. Nah, apa itu ilmu informasi? Ilmu informasi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat, perilaku, aliran, dan penggunaan informasi, serta teknologi dan sistem yang mendukungnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup informasi. Yang pertama itu ada perilaku dan literasi informasi, yang mencakup bagaimana pengguna mencari, menilai, dan juga memakai informasi. Lalu yang kedua ada sistem teknologi dan interaksi pengguna. Ini adalah bagaimana pengembangan sistem informasi, database AI, serta interaksi antara manusia dengan komputer. Lalu yang ketiga ada manajemen pengetahuan dan preservasi. Ini adalah bagaimana cara mengelola, membagikan, dan juga melestarikan informasi ataupun arsip. Lalu yang terakhir ada kebijakan, etika, dan layanan informasi, yaitu tentang privasi, keamanan data, hak akses, dan juga desain layanan informasi. Diskusi bersama berkaitan erat dengan konsep dasar ilmu informasi, karena menjadi sarana pertukaran, pengolahan, dan pemanfaatan informasi. Karena mahasiswa ini aktif memenuhi kebutuhan informasinya melalui interaksi dengan sesama. Ada juga mencari informasi yang valid dan terpercaya seperti mahasiswa yang menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi tugas kuliah. Selanjutnya ada peran pustakawan. Peran pustakawan dalam menangani proses pengelolaan informasi, mulai dari memilih, mengolah, menyimpan, hingga menyediakannya kembali agar mudah untuk ditemukan. Mereka juga mendampingi pengguna dalam memahami serta memanfaatkan informasi dengan tepat. Di perpustakaan fisik, pustakawan menata koleksi cetak, melayani pinjaman, dan membantu pengguna menemukan sumber bacaan. Sementara itu, di perpustakaan digital, mereka mengatur koleksi elektronik seperti e-book dan juga jurnal digital, menjaga kelancaran akses daring, serta membimbing pengguna menelusuri informasi digital secara efektif. Peran baru seorang pustakawan ada 3. Yang pertama, Information Literacy Trainer, yaitu seorang pustakawan yang mengajarkan atau membimbing seorang pengguna dalam mencari informasi dan menggunakan informasi sehingga para pengguna dapat membedakan mana informasi yang valid dan mana informasi yang hoax. Yang kedua, data curation, di mana seorang pustakawan dapat mengelola dan juga merawat suatu data agar tetap tersimpan dengan aman dan terstruktur sehingga dapat diakses lagi di masa yang akan datang. Yang ketiga, digital archivist, di mana seorang pustakawan bertanggung jawab dalam mengarsipkan sebuah dokumen baik dalam bentuk foto, video, maupun rekaman digital agar tetap dapat dibuka di masa depan jika diperlukan kembali. Peran pustakawan tetap penting di era teknologi saat ini karena yang pertama, teknologi tidak bisa memverifikasi dan memberi konteks secara kritis. Yang kedua, data yang berkualitas membutuhkan kurasi, bukan sekedar penyimpanan otomatis. Yang ketiga, arsip digital tetap butuh penjaga agar tidak hilang oleh perubahan teknologi. Yang keempat, pustakawan menjadi penghubung antar teknologi, pengguna, dan juga pengetahuan. Jadi, peran pustakawan bukan berkurang atau hilang, tetapi berevolusi menjadi lebih strategis dalam mengelola, memvalidasi, dan melestarikan informasi di era teknologi saat ini. Tantangan perpustakaan digital terkait overload informasi. Yang pertama, terlalu banyak koleksi sehingga pengguna kewalahan untuk memilih. Yang kedua, literasi informasi yang rendah, sulit untuk menemukan sumber yang kredibel. Dan yang ketiga, metadata yang kurang baik sehingga penemuan dan pengelolaan tidak akurat. Selanjutnya, tantangan perpustakaan digital dalam keamanan data. Yang pertama yaitu resiko kebocoran data. Kedua, akses ilegal karena autentikasi lemah. Dan yang ketiga, ancaman peretasan sistem dan database. Untuk tantangan perpustakaan digital itu sendiri, yaitu yang pertama, adanya keterbatasan dalam mengakses teknologi. Karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemudahan dalam mengakses teknologi, terutama pada daerah terpencil, di mana tidak semua jaringan internet berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kurangnya informasi mengenai perpustakaan digital. Mereka menganggap bahwa mengakses perpustakaan digital harus melalui payment. Padahal dengan kita mendownload aplikasi Perpusdikbud, kita dapat mengakses layanan tersebut secara gratis.
Selanjutnya adalah keamanan privasi. Dengan semakin majunya teknologi, kita dituntut untuk lebih waspada dan perlu kuat perlindungan keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Bagaimana AI membantu pengelolaan informasi? Yang pertama, dalam chatbot, AI memahami pertanyaan dan memberikan jawaban otomatis sehingga mempermudah akses informasi dan layanan cepat 24 jam. Yang kedua, ada klasifikasi otomatis. AI mengelompokkan teks atau dokumen ke dalam kategori tertentu sehingga proses pengarsipan atau pencarian informasi menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga, ada rekomendasi bacaan. AI menganalisis minat pengguna untuk menyarankan artikel atau buku apa yang relevan sehingga dapat mengatasi informasi yang berlebih. Teknologi utama dalam chatbot ada Natural Language Processing and Large Language Models. Dalam klasifikasi otomatis ada Learning and Text Embedding. Dalam rekomendasi bacaan ada Filtering, Content-Based Filtering, and Deep Learning. Pustakawan tetap dibutuhkan di zaman sekarang karena mereka memiliki kemampuan menilai kredibilitas sumber dan mereka dapat memastikan informasi yang disebar digunakan secara etis atau bijak terkait hak cipta, privasi, dan pencegahan hoaks. Pustakawan itu bisa disebut suatu hal yang tidak sepenuhnya bisa digantikan oleh teknologi atau algoritma yang tersedia di zaman sekarang. Yang terakhir adalah peran manusia dalam pengambilan keputusan berbasis informasi, yaitu untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah benar, memahami arti dari informasi tersebut, serta memilih langkah yang paling tepat berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki. Jadi, meskipun sistem dapat membantu untuk menyediakan keputusan, manusia tetap menjadi pihak yang akan menilai serta menentukan keputusan akhir.